UMKM atau kuliner, mereka sibuk dengan kuliner sendiri. Fashion sibuk dengan fashionnya sendiri. Orang seni pertunjukan sibuk dengan seni pertunjukan sendiri. Kenapa kita tidak bersama-sama di sini? Egosentris, Ya. merasa paling pintar sendiri, merasa paling hebat sendiri, dan itu Om mungkin bisa lihat. Pemerintah ikut nggak mendorong? Kalau digerakkan ini ya dari hulu ke hilir. Sudah ada pelatihan ini, pelatihan itu, tapi sayangnya dalam tanda kutip Om, terkadang masih belum tepat sasaran. Kenapa? Mungkin sosialisasi masih kurang. Ya, contoh kita akan mengadakan kegiatan itu besok, dicomot-comot dan sebagainya. Ini yang menjadi persoalan sebenarnya Om. Keresahan akan menghasilkan banyak hal gitu Om, ketika kita mau untuk menyampaikan keresahan itu di tempat yang tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ketemu kembali bersama Podcast Kusia Bedi. Dari sudut kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat. Dari hal yang terkecil kita akan berbicara tentang hal yang meluas. Semoga ini menjadikan edukasi, menjadikan pembelajaran bagi kita bersama. Dan alhamdulillah hari ini kita kedatangan sosok anak muda, yaitu Muhammad Iksan. Dan yang akan kita ceritakan hari ini adalah edukasi motivasi melalui kisah dan peran di dunia kreatif. Walaupun di sudut kota Payakumbuh mungkin terbawa se-Sumatera Barat, se-Indonesia. Beliau ini masih muda. Beliau pernah berpengalaman menjadi UDA Uni Kota Payakumbuh 2017. Setelah itu adalah Pemuda Pelopor Inovasi Teknologi 2022. Dan menjadi ketua pada Pajakombo Labs. Ini jabatan 2025 sampai 2028. Selamat sore Iksan. Selamat sore Om. Apa kabar Iksan hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Om gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Oke. Iksan betul-betul banyak jabatan yang dipegang ini ya. Jabatan anak muda semua. Ini hari ini Om ingin sedikit memberikan edukasi, memberikan pembelajaran bagi dunia-dunia kreatif di Payakumbuh. Karena walaupun di kota kecil apa yang omongin tadi, di kota kecil kita ini udah banyak melahirkan pemuda-pemuda yang berinovasi dan kreativitas di Indonesia. Mungkin nggak perlu disebutkan satu persatu lah. Isan, sebelum kita membedah program Isan ini dari dunia digital, marketing, mari kita mundur sedikit 2022, usia Isan berapa? 2022 itu 23 tahun. Oh, 23 tahun. Kalau Isan udah mewakili Sumatera Barat ke tingkat nasional sebagai pemuda pelopor inovasi teknologi. Ya. Boleh ceritakan di balik layar, ini jarang orang tahu nih. Karena pemuda pelopor ini Om jujur aja Om orang Payakumbuh. Tapi Om baru tahu Isan ini pemuda pelopor. Oke. Ya kan? Apakah ini ada publikasi secara pribadi atau pemerintah yang atas nama Kota Payakumbuh diwakili tidak memberitakan atau bagaimana ini ya kan? Boleh ceritakan dong Isan apa latar belakang dan Isan sebagai pemuda pelopor ini Isan? Oke, sebelumnya makasih banyak Om sudah diundang ke Kusia Bendi. Sebelum ini San juga sudah sering sih nonton podcastnya, menarik, dan alhamdulillah kita ketemu beberapa waktu yang lalu dan langsung mengajak ya dengan senang hati. Jadi terima kasih sudah mengundang Ihsan di sini dan berbicara tentang pemuda pelopor itu alhamdulillah Ihsan dapetin di tahun 2022. Sebenarnya emang waktu itu tidak banyak yang tahu karena memang proses dari pemilihan ini sudah berjalan lama. Nah, puncaknya memang di tahun 2022 itu dikurasi mulai dari kota itu sebenarnya Om. Jadi ada seleksi tingkat kota, kemudian kita juara. Oh, ada seleksi. Siapa yang penyelenggaranya? Itu Dinas Pariwisata Pemuda Olahraga. Oh iya. Oke. Nah, jadi waktu itu diseleksi, kemudian lolos ke provinsi. Alhamdulillah di provinsi kita juga menjadi pemenang dan baru diberangkatkan ke nasional. Nah, di situ ketemu dengan seluruh pemuda pelopor se-Indonesia. Nah, dan waktu itu alhamdulillah kita juga mendapat peringkat utama. Nah, berbicara tentang Om tadi bilang tidak banyak tahu, memang kegiatan pemuda pelopor ini tidak terlalu banyak dikenal di kalangan masyarakat. Tapi ini merupakan program yang dulunya setiap tahun nih Om. Setiap tahun ya Tapi per tahun 2024 itu udah diganti. Sekarang pemuda pelopor desa.
Karena kan pemerintah lebih pro maksudnya pemerintah programnya lebih dicanangkan kepada desa gitu ya. Desa, ya. Dan ini menjadi polemik juga. Kayak kita di Kota Media, tentu kita tidak punya desa, kita punya kelurahan. Nah, jadi ini Iya. jadi polemik dan Payakumbuh tidak mengirim saat ini lagi gitu. Dan memang setelah Pemuda Pelopor itu alhamdulillah juga di tahun berikutnya di tahun 2023 kita juga menjadi pemenang di Kementerian Pemuda Olahraga. Itu Ihsan sendiri yang daftar tuh Om. Jadi Kemenpora buka waktu itu semacam postingan bagi pemuda yang punya karya khusus bidang olahraga. Akhirnya Ihsan ikuti seleksi mulai dari seleksi online sampai dengan diundang dan diseleksi secara offline. Akhirnya lolos dan berangkatlah di nasional. Alhamdulillah kita menjadi pemenang pertama di event besar olahraga nasional dan itu Ihsan mengangkat program yang kami buat itu Funsport Indonesia. Sebenarnya Pemuda Pelopor di bidang inovasi teknologi tadi itu di Funsport Indonesia. Iya. Artinya pemuda pelopor itu kan memberikan contoh, Iya. ya kan? Memberikan suatu ide-ide Iya. yang cemerlang, yang kreatif. Ini sangat luar biasa ini loh gitu. Sejauh ini kalau Om ingin lihat, tentu pemberdayaan terhadap generasi-generasi muda sangat diperlukan gitu loh. Iya, iya. Apakah ada pergerakan ini yang dilakukan oleh pemerintah kota sebagai Ihsan Pemuda Pelopor ini? Kalau boleh jujur sebenarnya program ini ada Om. Ada, tapi tidak banyak yang tahu. Nah, dan salah satunya bentuk sosialisasinya juga kurang sampai kepada masyarakat ataupun anak muda. Karena memang dulunya tadi Om sudah memperkenalkan Ihsan di Udauni. Nah, Udauni inilah yang sebenarnya awalnya memperkenalkan Ihsan dengan birokrat gitu ya, birokrasi. Dulu terpilih menjadi Udauni 2017, menjabat sebagai ketua per tahun 2019 sampai dengan 2023 kemarin. Nah, di sanalah mulai dapat informasi dan sebagainya. Nah, itulah yang membuat Ihsan bisa sampai di Pemuda Pelopor. Nah, ini adalah kegiatan tahunan Om, tapi memang ya ini menjadi hal yang harus mungkin diperbaiki oleh pemerintah kita. Bagaimana caranya memunculkan pemuda-pemuda pelopor dari kota Payakumbuh khususnya setiap tahunnya. Karena memang setelah Ihsan tidak ada lagi dari Payakumbuh. Oh ada waktu itu Lauren di tahun 2024. Setelah itu tidak ada lagi sampai saat ini yang lolos ke nasional. Nah, menjadi seorang pemuda pelopor sebenarnya ini juga menjadi hal yang harus dilihat oleh para anak muda. Memang awal mula ini sedikit cerita ya Om ya. Tadi mungkin Silakan. teman-teman yang dinonton itu belum tahu apa sih program inovasi teknologi yang Ihsan lakukan. Nah, ini sebenarnya berangkat dari sebuah keresahan. Dulu Ihsan atlet Om. Dulu Atlet apa, San? atlet sepak bola. Nah, jadi memang sudah sampai ya semi profesional lah, masih amatir lah. Tapi udah sampai di seleksi maksudnya seleksi timnas sudah pernah dipanggil, kemudian Porprov juga juara walaupun masuk Kabupaten 50 kota ya. Di 2018 dan hobi itu sampai sekarang menjadi hobi satu-satunya gitu kan. Nah, di tahun 2020 waktu itu Covid. Covid membuat semua orang berhenti melakukan kegiatan, termasuk kegiatan hobinya, salah satunya olahraga. Nah, di sanalah awal mula Ihsan mulai kepikiran bagaimana sih caranya untuk orang-orang yang hobi sepak bola khususnya ya Om ya, bisa kembali melakukan olahraga atau hobinya. Nah, saat itu event tidak ada, kemudian kompetisi juga tidak ada. Nah, itulah awalnya Ihsan bikin Funsport Indonesia. Jadi kita mewadahi seluruh orang yang ingin berolahraga. Yang ya kalau Om main bola berapa lawan berapa Om? 11 lawan 11 ya. 11 lawan 11. Nah, Ihsan butuh 10 orang lagi untuk bisa mencukupi 11 tadi. Nah, ketika kita mau main bola kita harus punya teman. Nah, udah punya teman pasti kita harus punya lawan main. Kalau udah punya lawan main kita pasti harus butuh lapangan. Kalau udah ada lapangan pasti kita butuh bola. Kalau udah ada bola kita butuh wasit, kita butuh baju, kita butuh air minum dan sebagainya. Itulah yang menjadi inovasi kami di Funsport Indonesia. Jadi kita istilahnya mewadahi, Om mau main bola, Om tinggal datang, Om tinggal bawa sepatu, nanti temannya udah ada, lawannya udah ada, lapangannya udah ada, wasitnya udah ada, dan tinggal main seperti main profesional walaupun hanya main bola sore. Nah, muncullah hari itu inovasinya di sini. Ketika waktu itu booming, member Ihsan per hari ini sudah hampir di 2.000 orang Om, di Kota Payakumbuh. Nah ini
menjadi pencapaian yang luar biasa sebenarnya bagi Ihsan dan kawan-kawan. Nah, waktu itu masih pendaftaran via WA admin. Nah, WA admin ini admin sendiri Om. Jadi nggak mungkin membalas WA semua orang gitu ya. Iya, benar. Nah, akhirnya disitulah muncul kita bikin di aplikasi. Nah, Payakumbuh punya banyak potensi anak muda. Nah, salah satunya partner Ihsan yang di bidang teknologi. Nah, akhirnya kita bikin aplikasi. Di sanalah cara pendaftaran untuk masuk atau join dalam pertandingan kita harus melalui aplikasi. Dan inilah yang membawa kita ke nasional dan juga menjadi juara sebagai desain besar olahraga nasional tahun 2023. Jadi nggak salah loh sebagai pemuda pelopor, ini kan memang inovasi ya kan, Ya. pelopor inovasi sangat luar biasa San. Sekarang Ihsan itu ada Om dengar itu lari ke wajah dunia, Beralih ya? Iya industri kreatif lah, Iya, ekosistem digital dari fondasi yang dasarnya Ya. Ihsan ya kan. Sekarang ada lagi Ihsan menaungi subsektor seperti kuliner, kria hingga fashion. Kalau Ihsan jujur nih, seperti apa wajah sebenarnya secara nasional ini coba lihat Ya. industri kreatif itu. Kalau boleh jujur Om ya, kalau secara nasional, Ihsan sendiri sangat optimis dengan industri kreatif di Indonesia. Kenapa? Karena kita merupakan salah satu negara dengan industri kreatif paling besar di dunia. Kita nomor 3 Om. Indonesia. Ya, setelah Amerika dan juga setelah Korea. Yang K-pop itu apa ya? Korea Selatan ya? Korsel, Gitu ya, dan barulah Indonesia di sana. Jadi memang perkembangan industri kreatif di Indonesia ini menjadi salah satu hal yang sangat penting. Makanya sudah ada sekarang dibikinkan Kementerian Ekonomi Kreatif gitu ya. Dulu istilahnya Mas Sandiaga Uno juga waktu Kemenparekraf masih bergabung dengan pariwisata dan ekonomi kreatif selalu mencanangkan ekonomi kreatif dan sekarang sudah punya kementerian sendiri. Nah, itu artinya ekonomi kreatif ataupun industri kreatif menjadi salah satu hal yang paling penting di dunia dan khususnya di Indonesia. Begitu kira-kira. Jadi kan kita melihat ini dulu skopnya nasional, industri kreatif ya kan. Indo kreatif ini kan didorong oleh ilmu, Iya, ya. teknologi yang ada di saat ini gitu. Kalau Om lihat itu orang bertumbuh kembang di dunia kreatif rata-rata mainnya personality. Ya kan. Banyak personal, dari personal itu tumbuh ini. Ya. Dekade-dekade terakhir itu baru muncul yang namanya didaungi dengan Inakraf lah, inovasi kreatif, industri kreatif ini. Tapi Ihsan melihat dari wajah-wajah orang itu, keinginan dan pengharapan orang-orang yang diinovasi itu dan kreatif itu, industri kreatif itu, apa sebenarnya yang diharapkan oleh orang-orang itu? Ihsan lihatlah skopnya dulu kayak kita ini di kota kecil di Payakumbuh yang penduduknya 135 orangan lah. Ya, ya. Nah, coba Ihsan ceritakan itu, apa yang pengharapan orang-orang yang di Ihsan industri kreatif? Sebenarnya kita balik lagi ke konsep ekonomi kreatif Om, ataupun industri kreatif. Tapi secara garis besarnya kita anggaplah kita sebut ekonomi kreatif. Kenapa ekonomi kreatif? Karena kan ujung-ujungnya di sini kan kita mencari penghidupan gitu ya, mencari ekonomi. Nah, kita simpan dulu konsep ekonomi kreatif. Nah, ini artinya sebuah kegiatan gitu ya, kegiatan kreativitas yang menghasilkan ekonomi. Simpelnya begitu Om. Ya. Nah, menurut Perpres ya Presiden itu sudah mengklasifikasi beberapa subsektor ekonomi yang menjadi acuan di Indonesia. Itu sebanyak 17 subsektor ekonomi kreatif. Nah, tadi Om bilang gitu ya, bagaimana Payakumbuh punya orang-orangnya yang istilahnya awalnya cuma sendiri-sendiri, ini pandangannya gimana kan gitu. Iya. Nah, berbicara tentang ekonomi kreatif, jujur Om, Ihsan sangat optimis dengan ekonomi kreatif di Kota Payakumbuh. Kita punya segalanya Om. Dari 17 subsektor bidang, kita punya hampir semua 17 subsektor bidang kita punya orang-orangnya. Mulai dari seni kriya, seni pertunjukan, seni musik, fashion, desain DKV gitu ya. Kemudian fotografer, videografer itu menjamur di Payakumbuh. Kuliner. Kita juga disebut sebagai salah satu kota kuliner. Oke, itu kan banyak potensi ya kan, Ya. banyak potensi kita yang bisa menghasilkan, bisa menjadikan industri ya kan. Potensi-potensi itu yang paling menjanjikan
Dan terkadang kita lihat itu apa yang Om ceritakan tadi itu dia berjalan secara personality. Iya, iya. Sekarang kalau ada yang mewadahi, Iya, oke. ya kan, dan apa mata rantai yang menurut Ihsan tuh masih putus dan belum terselesaikan Oke, dari dunia kreatif ini nih? oke. Sebenarnya persoalan dunia kreatif khususnya di Payakumbuh itu sangat simpel, Om. Kita kurang kolaborasi. Nah, kenapa kurang kolaborasi? Karena kini kita coba dulu Ini berbicara. kolaborasi ini antar pelaku Ya, dengan mana ini ya. kolaborasinya? Gini, kita tadi sudah bagi 17 sektor bidang. Ya. Orang UMKM atau kuliner, mereka sibuk dengan kuliner sendiri. Orang fashion sibuk dengan fashionnya sendiri. Orang seni pertunjukan sibuk dengan seni pertunjukan sendiri. Kenapa kita tidak bersama-sama di sini? Nah, itulah tadi Pajakumbuh Lab hadir bukan sebagai mengambil panggung utama, kita hanya hadir sebagai penghubung, Om. Jadi ketika sebelumnya kita berjalan masing-masing sendiri-sendiri, nah sekarang kita bikin Kita satukan, ya kan? untuk berjalan bersama-sama dan kami hadir juga sebagai fasilitator gitu, Om. Artinya UMKM ataupun ekonomi kreatif ini juga butuh yang namanya pendampingan dari pemerintah. Ya, Ya, juga butuh namanya ya wadah event. ya, karena banyak stakeholder yang terlibat ini Betul. kalau Ihsan bergerakkan ini. Ya, Betul. terus? Nah, kalau misalnya kita jalan masing-masing, kapan kita bisa bergerak sama-sama, Om? Nah, kita berbicara kepada Kota Bandung. Bandung sekarang sudah diakui secara internasional oleh Ya, UNESCO sebagai kota kreatif dunia. Ya, Apakah Payakumbuh mungkin seperti itu? Jawabannya sangat mungkin. Kenapa? Karena kita bisa klaim, Om, Payakumbuh adalah Bandungnya Pulau Sumatera. Semuanya ada. Om per detik hari ini pasti Om sudah melihat adik-adik Om, anak-anak Om yang sebenarnya luar biasa merajalela di dunia internasional bahkan nasional. ya. Tapi sayangnya di Payakumbuh mereka tidak dikenal. Nah, itu kan yang jadi pertanyaan. Iya, kalau Om tuh melihat ruhnya tuh udah ada. Udah ada, betul. Tapi menggerakkan untuk menjadikan sebuah event-event yang bermanfaat, yang betul-betul melahirkan industri tadi belum kelihatan. Gitu. Betul. Kenapa? Karena sibuk masing-masing, Om. Atau Ya. misalnya selama ini kita bikin event. Selesai event habis itu ngapain? Ya, Tidak ada keberlanjutan. Ya. Nah, sekarang kita hadir untuk menjadi pendengar. Ya, bagi Ihsan sih ini kan sedikit lucu, Om, sebelumnya di bidang ini olahraga. inovasi nih sebenarnya ini. Iya, betul. Nah, sekarang mulai masuk menjadi salah satu kreator dan juga menjabat juga di Pajakumbuh Lab sebagai forum ekonomi kreatif. Ini menjadi hal yang sangat menarik karena Insan juga belajar di sini, Om, bagaimana mendengarkan pendapat-pendapat dan masukan dari masing-masing subsektor, keresahan mereka. Dan ternyata sama, mereka butuh wadah, Om. Jadi apa yang bikin dia itu harus selesai? Gitu. Bikin selesai maksudnya? Ya, bikin selesai inovasi kreatif tadi, industri kreatif yang ada di daerah kita yang kecil ini bisa terselesaikan dia dengan tadi berkolaborasi, kata Ihsan. Setelah itu apa lagi yang harus didorong? Nah, baru keberlanjutannya adalah event-event berikutnya, Om. Nah, setelah kita ada event, kita tentu bagian dari program kita juga salah satunya workshop, pendampingan, seminar. Karena kemampuan orang-orang kreatif di Payakumbuh itu masih sangat jauh kalah dengan yang di luar sana. Tanpa mengkerdilkan siapapun ya, Om, ya. Artinya di sini mungkin lebih kepada egosentris. Ya. Merasa paling pintar sendiri, merasa paling hebat sendiri, dan itu Om mungkin bisa lihat ya. Iya, tapi di samping itu kan, dia untuk pergerakan ini kan butuh permodalan. Yes. Yes, kan? Iya. Permodalan. Arahnya ke sini ya. Oke. Iya kan? Iya, iya. Permodalan ini kan gimana itu didorong? Oke. Nah, pemerintah ikut nggak mendorong karena dari segi mungkin manusia kita ada mempunyai kualitas, Ya. kompetensinya ada, gitu. Tapi permodalan. Oke. Kalau digerakkan ini ya dari hulu ke hilir. Oke. Sebelumnya mungkin kita harus mengapresiasi pemerintah dengan program-programnya, tapi kita juga harus ya memberi masukan lah. Ya. Nah, karena saya rasa memang permodalan ini juga menjadi salah satu hal yang cukup signifikan pentingnya bagi rata-rata pelaku industri kreatif ya. Industri kreatif ini kan banyak macamnya ya, seperti usaha-usaha yang ada di jalan-jalanan tuh UMKM dan sebagainya masih bisa kita bilang masuk kepada Masih industri kreatif. kreatif itu. Nah, dan sebenarnya PR kita adalah yang pertama adalah bukan di permodalannya menurut saya, ya. Karena yang pertama mungkin di mindsetnya.
di mindset, kemudian bagaimana caranya kita bisa mengembangkan potensi ataupun ide kita. Karena kan ide nilainya tidak nol lagi gitu ya. Ya, betul. Seperti kasus Amsal Sitepu gitu ya. Ya, benar. Terus? Dan kemudian mungkin tingkat literasi digital. Karena zaman sekarang ya memang penting Om. Artinya sosial media menjadi hal yang paling penting saat ini untuk berusaha, apalagi di bidang industri kreatif. Karena sosial media menjadi etalasenya tempat kita jualan. Ya. Kita berbicara tentang kreativitas, contoh saya misalnya di waktu SMA. Kita ada acara misalnya wisuda, ada acara apa misalnya di salah satu lokasi, misalnya di gedung, misalnya di GOR gitu ya. Kalau kita berbicara modal, tentu kita tidak akan bisa bergerak apalagi di saat kita waktu itu masih usia belia gitu ya. Tapi kalau bisa kita memakai kreativitas kita, contoh sekarang kan ada yang namanya dropshipper. Isan mau jual bunga nih Om, Isan tinggal datang ke Om yang menjadi supplier bunga gitu ya. Tapi tentu kita harus punya etika ya. Om, Isan mau berusaha, bisa nggak Isan jualkan bunga Om? Tapi ketika terjual sama Isan, nanti Isan balikkan modalnya ke Om. Bisa nggak Om? Ketika Om izin, Isan jual, Isan dapat untung. Nah itu namanya kreatif gitu ya. Jadi kita jangan berbicara tentang modal dulu. Nah mindset dulu Om. Barulah kita ke literasi digital dan ya baru terakhir baru modal. Karena memang bagaimanapun ya kita butuh modal. Dan pada pemerintah Isan rasa memang harus menyiapkan salah satu program untuk UMKM kita. Ya, tidak hanya Kalau kur, merubah mindset, merubah mindset berpikir ya kan, tentu perlu sedikit pembekalan pelatihan, ya kan, mendorong yang selama ini jiwa-jiwa entrepreneurnya ada tapi tertutup gitu kan. Tentu apa kata Ihsan tadi itu kita harus merubah mindset dia berpikir. Mindset berpikir itu tentu dia harus mempunyai suatu keinginan dulu, ya kan, kejujuran, tanggung jawab. Tapi utama itu mau dia untuk melakukan apapun untuk menyongsong masa depan dia di dunia industri kreatif ini ya kan. Tapi sejauh ini adakah Om belum pernah mendengar ada pembekalan yang betul-betul memberi jurusan edukasi kepada para pelaku industri kreatif? Oke, kita jawab ya. Ini pertanyaannya sebenarnya agak diplomatis kita jawabnya. Secara realita ada. Tapi secara fungsional masih belum sampai. In-out-nya. Pemerintah sudah menyiapkan program. Sudah ada pelatihan ini, pelatihan itu. Tapi sayangnya dalam tanda kutip Om, peserta tidak tepat sasaran. Kenapa? Contoh kita punya banyak dinas lah. Pemerintah sebagai stakeholder yang akan menaungi semua masyarakat. Ada namanya Disnakerin ya. Ada namanya kalau di bidang ekonomi kreatif dinas pariwisata mungkin lebih cocoknya untuk membina para industri kreatif. Ada namanya dinas UMKM, koperasi dan sebagainya. Mereka sudah punya program Om. Cuman sayangnya Ihsan melihat terkadang masih belum tepat sasaran. Kenapa? Mungkin sosialisasi masih kurang. Sosialisasinya tidak ada dan mungkin hanya mengajar. Contoh kita akan mengadakan kegiatan itu besok. Dicomot-comot dan sebagainya. Ini yang menjadi persoalan sebenarnya Om. Nah, nggak apa-apa, saya kan ragu gitu loh. Saya cuma mengharapkan stakeholder ini jangan tersinggung. Gitu. Betul. Karena apapun yang kita berikan ide dan masukan itu yang positif itu biasa saja dan itu untuk merubah kita ke depannya. Saya harus melakukan ini supaya ada perubahan ya kan. Ini ada sedikit tambahan Om. Berbicara tentang program pemerintah tadi. Per hari ini mungkin dari tahun 2024 mungkin pernah dengar peraturan wali kota terkait pajak restoran dan ada tempat sampai hiburan fakir-fakir sampai perhotelan dan sebagainya. Nah ini juga menjadi sorotan bagi kita sebagai pelaku ekonomi kreatif ya. Karena apa? Karena memang kita mau bayar pajak Om. Tadi Om bicara apa sih program pemerintah? Programnya sudah ada tapi kan nggak sampai ke kita. Nah sekarang kita diminta untuk bayar pajak. Kita bukan nggak mau bayar pajak, kita pasti pengen jadi masyarakat yang taat aturan. Tapi tentu apa yang akan kita dapatkan. Gitu. Jadi, kalau kita misalnya disuruh, apa penyuruhnya? Kan gitu Om. Sesimpel kayak gini. Ihsan punya kafe sekarang, Skyforia di Jalan Jeruk. Beberapa kali ini mungkin saya sampaikan ya. Sudah datang orang pajak, sudah masuk dan pajak yang kita
eh dimintai ke kita itu ada beberapa macam. Yang pertama pajak restoran. Di Skyforia itu ada tempat biliar, ada tempat PS, ada barbershop dan ada photobox. Masuk yang kedua pajak hiburan karena ada biliar. Yang ketiga pajak neon box. Oke, kita ada iklan merek dan sebagainya. Yang keempat ternyata kita juga dimintakan pajak parkir di mana lokasinya lokasi kita. Artinya pemerintah sebenarnya bagus untuk mendapatkan PAD yang banyak harus ditarik dari semua UMKM yang ada. Itu masuk akal. Tapi kenapa tidak merata? Kenapa hanya kita? Itu yang pertama. Gitu ya. Kemudian apa yang kita dapatkan? Feedbacknya apa ke kita? Kita akan berani bayar pajak. Ini saya coba berikan masukan kepada pemerintah Kota Payakumbuh. Bagaimana caranya memberikan output kepada UMKM yang dimintakan pajak. Sesimpel begini. Kita juga butuh seperti yang sampaikan tadi. Ketika misalnya karyawan kita difasilitasi untuk mendapatkan sertifikasi, Ya, ya pelatihan. kita tidak ada masalah bayar pajak. Karena kalau kita yang bayar, ya kita masih UMKM loh Om. Kita belum perusahaan besar. Kita mengeluarkan budgeting untuk karyawan saja itu sudah keluar bulanan itu udah alhamdulillah. Apalagi kalau misalnya dimintakan pajak 5% dari omset. Kadang memang margin kita, profit kita tuh di 5% dari omset. Ya, memang Om kadang-kadang ada berdiskusi Ya. secara non formal Ya, dengan orang-orang, dengan tokoh-tokoh Payakumbuh gitu. Ya, ya. Kita ingin mendatangkan sebuah tempat wisata atau kota kuliner gitu. Oke. Ya. Kota kuliner itu tentu dari landasan hidup pelayanan, kenyamanan, ketertiban. Betul. Kalau betul-betul kata saya ingin, ini kritikan yang membangun ini untuk pemerintah daerah. Kalau betul-betul ingin yang seperti itu, tentu dulu harus dibeli pembinaan dulu kepada pelayan-pelayan sektor pelayanan. Betul. Baik itu parkirnya, baik itu pelayan-pelayan restonya. Kalau itu kita bina, kita berikan pelajaran ke dia yang harus dia lakukan. Seperti training lah ya, seperti itulah ya, training dia, kita berikan pembekalan dia. Itu pasti akan mendatangkan wisata atau orang singgah ke Payakumbuh di satu poin yang sangat luar biasa. Oh nyaman Payakumbuh begini. Yang kedua masalah pajak tadi. Kalau kita udah memberikan pelatihan orang punya resto atau kafe kayak Ihsan, itu tuh senang ya kan? Pajak apapun pasti kita bayar gitu loh, karena si pemerintah memperhatikan kita gitu. Betul. Kita nggak merasa beban kan gitu ya. Betul. Jadi memang ada juga diskusi-diskusi Om seperti itu gitu loh Ihsan. Jadi misalnya barista Om, kita punya barista 6 orang. Ya, kita punya di kitchen, di dapur berempat orang. Kan ada 10 orang tuh misalnya kan. Ya kita ketika pemerintah hadir memberikan pelatihan kepada mereka untuk meningkatkan kualitas mereka, Dia kita tidak ada mendapatkan masalah. sertifikasi ya kan? Sertifikasi. Kemudian mereka juga diajarkan gini loh cara mintakan pajak kepada pelanggan. Karena kan kalau bahasa pemerintah kita tidak meminta pajak kepada UMKM tapi ke customer. Iya. Tapi kan tetap ketika kita mintakan pajak ke customer merasa itu akan menambah harga. Nah, ketika tempat lain tidak dimintakan pajak, mereka berpindah ke tempat lain, Om. Jadi tidak saja Dilema. kita yang kreatif, harusnya stakeholder juga kreatif loh. Misal, ini ide Om ya. Pemerintah bantu untuk meningkatkan industri kreatif, salah satunya bentuk UMKM kuliner misalnya. Mereka kasih promosikan supaya ini men-trigger semua UMKM. Diberikanlah semuanya rating. Contoh bintang 1 sudah punya ini B. Kalau sudah punya ini B kalian semua, kalian dikasih bintang 1. Untuk mendapatkan bintang 2, kalian harus IPAL-nya bagus, pembuangannya oke, ya, kebersihan dan kerapiannya gitu ya. Untuk dapat bintang 3, kalian harus punya sertifikasi karyawan. Nah, ketika karyawan sudah tersertifikasi, kita kasih bintang 3. Bintang 4, kalian harus mungkin ikut dengan event kota, ada booth-booth dan sebagainya, kasih bintang 4. Untuk mendapatkan bintang 5 kalian harus bayar pajak. Kita pasti akan berlomba-lomba untuk mendapatkan bintang 5. Karena pemerintah ikut mempromosikan kita. Kita akan mempromosikan UMKM yang bintang 5 ke wisatawan. Kita punya Videotron, kita bantu iklankan. Kita akan senang bayar pajak. Apalagi karyawan kita disertifikasi, diberitahu cara meminta pajak kepada customer. Halo Kak, selamat datang. Begini pesan apa dan sebagainya. Oke, Kak kita ada pajak ya Kak ya. 2,5% itu untuk pemerintah dan sebagainya. Ya dikasih tahu caranya gimana gitu. Kita menghadirkan pelatihan, bayar orang 2 juta. Sertifikasi anak-anak itu misalnya Om. Satu orang 3 juta. Berapa kita mau keluarkan modal dipajaki pula gitu. Nah, itu sih yang menjadi keresahan sebenarnya. Sekarang San, kita masuk kepada insan-insan kreatif kita yang
digital dan tuntutan pasar global. Ya, Kita sering mendengar slogan Payakumbuh Go Digital. Sering kan? ya, Sering. ya, Namun di lapangan masih banyak pelaku aircraft lokal yang kesulitan melakukan digital marketing atau sekedar membuat visual produk yang ya, estetik. betul. Ya kan? Oke. Dari kacamata Ihsan sebagai praktisi, sebagai pelaku, apa hambatan besar mereka? Gini Om, ketika orang bilang AI ini menakutkan, Hmm, bagi Ihsan sebenarnya yang menakutkan itu adalah orang yang tidak mau belajar AI. Karena kita tidak bisa menghambat peradaban Om. Kemajuan globalisasi kita tidak bisa menghambatnya. AI ini akan membantu kita. Ya, AI tidak berbahaya, apalagi untuk bisnis. AI akan sangat membantu Om. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita mau belajar untuk menggunakan AI? Karena apalagi sekarang tuh AI sudah ada 0,1, 0,2, ada AI ini, AI itu. Ya. Aduh, kalau dipelajari satu pusing juga gitu Om. Tapi Ya. apakah kita mampu untuk mengambil beberapa AI yang cocok untuk usaha kita? Gitu Ya, ya. tetapi pemula, Oke. pelaku pemula tentu belum tentu dia itu bisa menguasai digital secara sempurna, Oke. ya kan? Oke. Atau ibu-ibu, karena Om akhir-akhir ini ada bertemu dengan ibu-ibu yang kuliner, ya kan? Bilang, "Hey Om, ya Om bantu dong kita edit ini, bantu kita ini, bantu kita ini Om, gimana cara uploadnya Om, Oke. bagaimana ini, Oke. ya kan? Ya, ini emang agak sulit sih. Ya, salah satunya Iya. itu ya kan. Nah, itu pun jadi apa ya? Jadi pemikiran dong bagi Iya, sang iya. pelakunya bagaimana sih Oke. meningkatkan itu. Walaupun kita memperhatikan orang, Ya. ya kan. Jadi perjuangan Ihsan itu tanpa pamrih Ya, gitu ya, kan. betul, Karena betul. kita bergerak di situ, kita ingin Betul. mendorong orang gitu, bukan mencari apa-apa gitu. Oke. Apa yang bisa dilakukan, Itu didorong? menjadi salah satu motivasi kita di Pajak Kombolek, Om. Hmm. Kenapa? Indonesia menjadi negara terbanyak dalam industri kreatif, khususnya UMKM. Itu ya. UMKM paling banyak di dunia itu salah satunya di Indonesia. Dan rata-rata pelaku UMKM itu juga banyak yang tua-tua. Nah, Payakumbuh menjadi salah satu kota dengan UMKM terbanyak. Kita disebut kota kuliner, kita disebut dengan kota A, B, C, dan sebagainya, kota batik, kota rendang, kota ini, kota itu gitu ya. Tapi apakah Payakumbuh punya data berapa banyak jumlah UMKM yang ada di Payakumbuh? Dan ketika dibikin sebuah pelatihan oleh dinas terkait, apakah semuanya didapatin? Belum terimpun ya. Belum terhimpun. Makanya PR pertama adalah mendata dulu Om. Nah, kita di Pajak Kombolab sudah mendata beberapa. Ya tentu sebisa kita. Ya, Kita ya. adalah wadah sosial ya. Artinya kita emang bergerak karena keresahan gitu ya. Karena memang ada keinginan bagaimana caranya Payakumbuh bisa maju, Payakumbuh bisa menjadi pilot projectnya Sumatera Ya, Barat, Payakumbuh iya. bisa menjadi contoh dengan adanya kita gitu ya. Nah, tapi kita tetap butuh stakeholder untuk membantu itu. Ya. Ketika UMKM sudah terdata, kan kita bisa bagi klasifikasinya. Ini owner UMKM-nya usia sekian. Ini usia di atas 40, ini usia 30 ke atas, ini usia 20 ke atas. Nah, kan kita bisa membagi klasifikasi. Kalau 20 ke atas itu nggak usah kita bikin pelatihan AI. Jadi dulu San ada ide Om dulu gini. Kan Om lihat di pasar Padang Keduduk itu kan banyak tertutup ya kan. Ya udah kosong ya. Udah kosong. Jadi Om bikin ide dulu, bagaimana kalau insan-insan industri kreatif ini misalnya di suatu kecamatan ada misalnya dari 17 itu, yang 17 bidang usaha itu, ada 5 yang berpotensi. Kecamatan ini diambil 5, diambil 5, diambil 5, Oke. artinya 5 kali itu 25 tempat. Ya, oke. Jadikanlah Terisi ya? tempat itu mengedukasi sambil memberikan pelatihan dan pembinaan, pembekalan bagi para ekonomi kreatif. Itu ada ide Om dulu di Pasar Padang Kaduduk. Sesimpel ide ini kalau misalnya didengar oleh beliau-beliau, tinggal dijalanin aja sebenarnya. Ya, Ini adalah ide yang realistis saya pikir. ya, Karena
nggak ada cara lain selain memang mengedukasi. PR pemerintah adalah bagaimana caranya mengayomi, membina, dan mengedukasi masyarakat supaya maju. Ketika masyarakatnya maju, pemerintah juga akan terbantu. Kenapa? Ini saya yakin nih Om, minimal UMKM ini punya satu orang yang bekerja. Satu orang itu adalah ownernya langsung, dia yang ngerjain semuanya. Gitu ya. Berikutnya, ada yang punya 2 orang, ada yang punya 3 orang pekerja dalam satu UMKM. Berapa serapan tenaga kerja yang sudah kita bantu sebagai UMKM untuk membantu program pemerintah? Pemerintah punya program, pengen mengurangkan pengangguran, pengen menciptakan lapangan pekerjaan. Loh ini sudah ada, kita bantu membuka lapangan pekerjaan loh. Nah, bagaimana caranya membantu kita untuk bisa maksimal dalam usaha kita, kan gitu sebenarnya. Memang Om lihat itu ya di dunia kreatif ini sebenarnya peluang dan kesempatan itu besar bagi anak-anak di insan kreatif ini. Tapi memang pendamping dan pembinaan itu masih keterbatasan kalau Om lihat ya kan. Cuman ada juga di sisinya para pelaku industri kreatif itu sendiri, dia itu kan ada kadang-kadang kebebasan estetika visual yang gimana, yang liar lah dia, yang berpikir gitu kan. Mengemban amanah formal yang dari stakeholder yang ada, ya kan, mengimbangi itu dari pemerintah kota, dan sekarang Ihsan di pemimpin Pak Jokumbu Lab hingga 2008. Bagaimana Ihsan menyeimbangkan idealisme seni seorang kreator digital dengan realita birokrasi pemerintahan itu? Ini kadang-kadang orang ini liar juga nih, karena pelaku kita nggak kita sanksikan juga ya kan, pelaku industri kreatif kita gitu. Oke, sebenarnya memang fungsi kita seperti yang saya sampaikan tadi Om, kita menjadi penghubung ya. Kita nggak mau jadi pemain utama. Kita jadi penghubung. Pemain utama adalah kawan-kawan ini. Ya, jadi Ihsan melintasi ya. Terus melintasi. Dan memang target kita adalah bagaimana caranya mengejar untuk bertemu dengan stakeholder ini. Jadi keresahan ini ketika kita ulang-ulang ya, ketika ya jangankan keresahan yang kita ulang-ulang akan didengarkan, berita bohong aja yang diulang-ulang orang akan percaya Om. Ini air minum ini enak, padahal nggak enak nih. Diulang enak, walaupun semua melihat, orang percaya jadi enak karena diulang-ulang. Nah, ketika kita tidak bosan-bosan untuk menyampaikan ini kepada pemerintah, ketika kita membuat sebuah karya, ketika kita berusaha bagaimana caranya menghimpun para industri kreatif yang ada di sini, ya saya rasa tidak ada, ya pasti akan ada hasilnya aja walaupun sedikit gitu ya. Tapi minimal kita sudah mulai. Tapi sebelum kita melangkah ini Om, itu tercetus di otak Om ini. Ihsan berperilaku ini gitu loh untuk insan kreatif, untuk di dunia kreatif. Kan artinya nggak ada keuntungan bagi Ihsan ini. Nggak ada, kepuasan. Nah, apa yang Ihsan itu tercetus di pikiran Ihsan itu, apa yang Ihsan perbuat ini untuk apa gitu? Rasa cinta ke kota tercinta. Apakah kota cinta ke Ihsan gitu? Gini Om. Kalau Ihsan punya mindset gini Om, jangan pikirkan apa yang diberikan Payakumbuh ke kita. Bung Karno. Tapi pikirkan apa yang bisa kita berikan ke kota tercinta. Karena mau nggak mau kita lahir di sini, kita besar di sini, kita bisa menjadi saat ini karena memang kita tinggal di sini. Karena orang tua, lingkungan dan sebagainya, karena ya stakeholder dan sebagainya walaupun belum maksimal. Nah, kita di lintas generasi yang anggaplah itu anak muda punya sudut pandang yang berbeda. Ya Om ya, kita cara pandang pemerintah dengan cara pandang kita selaku praktisi itu berbeda. Nah, bagaimana caranya kita bisa menyampaikan sudut pandang kita supaya mereka melakukan apa yang harusnya mereka lakukan. Ya. Nah, makanya keresahan akan menghasilkan banyak hal gitu. Ketika kita mau untuk menyampaikan keresahan itu di tempat yang tepat. Nah, di sini salah satu tempat yang Ihsan rasa bisa menghimpun semua keresahan. Oh, ternyata kita sama. Oh, kira iya Bang ya. Abang itu lo nama bikin gitu. Wah, iya lo ah. Ayo sama-sama kita. Dan outputnya apa ya? Sesimpel kepuasan pribadi. Dan juga tentu kepuasan dan manfaat untuk orang banyak. Karena Ihsan pernah berpikir seperti ini Om. Ya di zaman sekarang, zaman gampang viral gitu ya.
Oh Sisan begini, Sisan begitu ya. Kalau hanya sekadar dipandang hebat buat apa? Karena menurut San untuk dipandang hebat itu tidak akan lebih baik daripada bermanfaat. Karena kalau dipandang hebat hanya untuk pandangan mata, tapi bermanfaat itu pasti dirasa oleh semua orang. Ya. Nah, itu yang jadi apa ya? Ya sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat. Ya. Jadi sepengetahuan Iksan, ya kan. Kalau soal ancaman teknologi atau peluang usaha baru, sekarang yang tanya itu di peluang usaha baru, Oke. ya kan. Dari 17 itu ya kan, kalau kita itu kan meranut di Kota Payakumbuh, tentu akan ada peluang-peluang baru yang bisa ditampilkan oleh insan-insan dunia kreatif. Ya. Bagi Om melihat itu gitu loh, peluang yang lama saja belum tergarap, apalagi peluang yang baru kan gitu kan. Tetapi bagaimanapun kita peluang yang baru ini baru kita berikan semangat, kita berikan pendorong juga untuk yang peluang-peluang itu ya, peluang-peluang yang baru. Terutama di bidang teknologi ya. Iya, betul. Karena bidang teknologi ya kan. Tapi terkadang kan persaingan orang itu kan ada dengan teknologi lagi. Ya kan, manusia dengan teknologi lagi ya kan. Ya kan seperti AI lah kan, pembuatan AI. Ada salah satu misalnya Om datangkan di sini bintang tamu, Om, AI itu memang hebat, tapi dia tidak punya rasa. Iya, yang mengarahkan tuh kita. Nah, iya kan, yang mengarahkan kita ya kan. Jadi bagaimana Ihsan menyikapi problema-problema di lapangan bagi pelaku-pelaku digital ini, yang juga terlalu kepada berpikiran terlalu AI, dan ada yang belum menguasai teknologi itu. Nah, apa langkah-langkah Ihsan sebagai insan kreatif yang di Payakumbuh itu, apalagi di naungan sebentar dulu, Pajakombo Lab ini pendirinya siapa? Ini di bawah pemerintah atau gimana ini? Kita berdiri sendiri, berdiri tapi sendiri, menjadi independen ya? mitra. Dari mitra pemerintah. Ya, khususnya di bidang di Dinas Pariwisata Pemuda Olahraga ya. Kita kan karena bagiannya ekraf gitu ya. Iya, Kita juga bagian dari asosiasi ICCN, Indonesia Cities Creative Network. Yang mana ketuanya kan sekarang yang jadi CEO-nya TVRI. Jadi gimana Ihsan melihat yang tadi itu? Yang pertama kita melihat orang yang terlalu AI gitu ya, sama orang yang tidak paham AI. Sudut pandang Ihsan terhadap orang yang terlalu AI, kadang AI ini juga ada dampak negatifnya, Om. Manusia menjadi tidak percaya diri, teman-teman. Bahkan untuk melakukan apa setelah ini saja harus tanya AI dulu. Itu banyak terjadi di zaman sekarang. Sesimpel mau pecat karyawan apa enggak ya? Secara pribadi ini dia pengennya instan. Betul. Itu satu lagi. Tanpa proses. Betul. Terus? Akhirnya memang bagaimanapun AI ini sebenarnya adalah hal yang bisa membantu pekerjaan kita, bukan memutuskan untuk pekerjaan kita. Nah, jadi banyak orang yang salah arti ya, apa-apa AI. Memang AI sangat membantu, memberikan pendapat, memberikan data dan sebagainya. Kerjakanlah AI untuk itu. Tapi dalam pengambil keputusan kita kan yang punya rasa emosional gitu ya. AI tidak punya rasa. AI nggak punya kemampuan emosional intelijen. Benar. Dia nggak punya emosional intelijen. Jadi emang bagaimanapun keputusannya tetap harus di kita. AI jadikanlah AI untuk membantu di manusianya ya kan. Betul. Di manusianya gitu. Manusia tidak akan pernah tergantikan secara rasa dan pengambilan keputusan karena sudah menjadi fitrah kita ya. Sepertinya di manusia. Ini kan itu. Termasuk juga mentalitas para anak-anak pelaku kreatif ini ya kan, ekonomi kreatif ini gitu loh. Ihsan ya kan termasuk nih dia itu punya mental bagaimana, serba instan kah atau dengan proses kah dalam berjuang itu ya kan. Sekarang Om tanya dari ruang lingkup yang Ihsan lihat di Payakumbuh tuh, mentalitas setelah kita bina, setelah kita berikan edukasi, kita berikan ilmu lah terhadap pembekalan ekonomi kreatif itu. Tapi sebanyak yang saya lihat itu
apa tantangan mentalitas anak-anak muda itu yang terbanyak? Attitude. Attitude. Separah itu kah? Parah Om, parah. Eh, Jadi kalau attitude ini sangat sulit loh Ihsan. Bagaimana dia bisa berkembang gitu loh. Walaupun dia menguasai Ya, dengan kreativitasnya, ya. tetapi ini sangat berat. Iya, makanya ini menjadi PR bersama. Ini bukan PR Om aja, bukan PR Ihsan, bukan PR pemerintah, tapi PR bersama. Karena etika sih nomor satu, adab di atas ilmu. Banyak Ya. kali ilmu kalian gitu, tapi kalian nggak Pintar punya kali etika, kalian. nggak bisa. Hebat kali kalian pakai AI tapi nggak punya etika, nggak bisa. Ya, Dan itu memang jadi persoalan di Payakumbuh dan juga ego sektoral, merasa paling pintar, merasa paling hebat. Makanya saya selalu sering bilang gini Om, kita harus sering-sering kolaborasi, ya. Berkompetisilah secara baik dan sering-seringlah berkolaborasi. Karena kalau satu lawan satu itu sulit Om. Tapi kalau misal kita bareng-bareng lawan apa yang kita lawan misalnya, atau apa yang kita kejar misalnya, itu lebih enak dan impactnya lebih terasa Om. Jadi memang ya mohon maaf, senior-senior kita banyak yang merasa paling hebat mungkin beberapa. Beliau bagus, beliau oke, dan beliau mungkin skalanya kemampuannya sudah nasional dan sebagainya. Dan jaringannya juga sudah banyak, cuman mungkin lebih apa ya, kita cuma minta beliau itu mereka itu lebih down to earth gitu ya. Ya ayolah kita sudah hadir di sini. Ini adik-adik abang-abang loh, ini adik-adik akak-akak loh. Kita mau bersama-sama. Tapi kadang season lah puluh ya Pajakombo Lab misalnya kan. Nah, itu Ya, padahal kita membuka dan tidak mungkin juga semua hal akan kita selesaikan. ya. Kita bukan robot juga, kita bukan nabi, kita bukan apa, kita berproses di sini. Satu langkah, dua langkah, tiga langkah, satu orang, dua orang, tiga orang, kalau rame-rame kan enak. Ya walaupun dinamikanya pasti akan selalu ada, itu biasa. Ya, ini kita berbicara ini bukan menjustifikasi. Iya betul, ya kan? betul. Dan ini Cuma bukan di Payakumbuh aja Om. Iya, kita memberikan pandangan kita terhadap ekosistem lokal dan realita industri kreatif supaya berkembang gitu loh. Jadi siapkanlah mental Anda, siapkanlah Anda cara dididik menjadi seorang entrepreneur di dunia industri kreatif. Ya lakukanlah ini pengalaman kita. Tapi sejauh ini kan banyak yang itu attitude, ya kan. Kamu mulai itu dari kedisiplinan, ya kan. Mulai dengan public speaking, dia cara mengomong, cara menghadapi situasional, bagaimana menjadi orang sukses kalau itunya betul enggak. Ya dan satu lagi fokus aja ke karya kita Om. Ya. Misal gini, Om punya karya, anggaplah itu punya karya dalam bentuk seni pertunjukan. Om bikin sebuah tarian dan sebagainya. Ihsan juga bikin, gitu ya. Kita terangi aja lampu kita masing-masing tanpa menggelapkan lampu orang lain. Nggak usah, si Om ini karena gini, karena begitu. Si Om ini enggak kan taunya mah bla 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 gitu. Itu yang mungkin masih sering terdengar di telinga kita. Ya kita kalau misalnya menunjukkan brand kita, produk kita, fokus aja ke apa yang menjadi kelebihan kita tanpa harus menjelekkan orang lain. Orang lain juga bisa setuju Om menilai. itu. Ya, dan kadang-kadang Ihsan, kita ini kan seperti Om ini kan di banyak yang kreatif juga ini. Iya, ini Ya, kan Om di industri media kreatif ini. industri Betul, kreatif betul. ya kan. Pasti udah banyak yang justifikasi Om ya. Iya. Apakah mampu seorang Ujang Niar menjalankan ini itu? Nah, kita udah dengar juga. Dan terkadang Ihsan, kadang-kadang kita menunjukkan ini kan pentingnya portofolio visual yang kuat ya kan. Betul. Namun di daerah kita profesi ini di industri kreatif seperti videografer, desainer atau digital marketing seringkali dipandang sebelah mata dan dihargai dengan harga teman kadang-kadang. Ya Om merasakan ini kadang harga teman. Sementara orang yang bekerja ini lo butuh kreatif yang butuh dengan teknologi, ilmu yang luar biasa gitu ya kan. Kadang-kadang bekerja itu tanpa hitung-hitung waktu ya kan. Atau kadang-kadang dia tuh berpikir ini ya budget yang minim ya katanya kan. Pengennya seperti itu. Gitu. Sebagai seorang yang pernah berjuang dari bawah di bidang ini, bagaimana Ihsan menghadapi mentalitas pasar yang kurang mengapresiasi karya-karya seperti ini? Kalau jangan ditanya Om nih, Om di dunia kreatif nih. Saya sering menyampaikan hal ini Om. Persoalan industri kreatif khususnya di Kota Payakumbuh ya atau skala nasional, persoalan industri kreatif
itu bukan soal harga, tapi soal penghargaan. Jadi berapapun harganya, ketika mereka merasa mendapatkan penghargaan, mereka pasti oke gitu. Dan satu lagi, ya memang ini case lama yang selalu berulang-ulang ya, harga teman gitu ya Om ya. Ya kalau menurut Ihsan sih sebenarnya selagi harganya wajar, oke. Harusnya, ini harusnya ya Om ya. Kalau kita minta bantuan kepada teman atau mempekerjakan teman atau meminta teman melakukan sesuatu dalam konteks industri kreatif, anggap aja ini pembuatan video. Ihsan nyoba balik Om, Ihsan mau nikah gitu ya. Ihsan mau nikah, kemudian Om bantu dong untuk dokumentasi gitu ya. Tapi kasihlah harga teman Om gitu ya. Harusnya teman mengapresiasi Om. Ya. Om berapa budgetnya Om? 15 juta. Oke, 15 juta. Itu udah aman tuh Om. Itu lama dapet Om di situ tuh. Harusnya begitu Om. Oke, tapi saya mungkin ada keterbatasan karena Ihsan punya rasa emosional dengan Om, minta nego, tapi nego lah sewajarnya. Tapi industri ini benar-benar bisa menghidupi masa depan anak-anak muda di daerah nggak kira-kira? Saya percaya industri kreatif ini sangat-sangat bisa menghidupkan anak muda di daerah. Tapi butuh apa? Ya butuh proses lah, butuh wadah lah. Ya butuh bantuan juga dari stakeholder gitu ya. Saya optimis Om. Optimis. Karena ini menjadi salah satu ya pekerjaan baru sebenarnya. Dulu kan masih banyak belum ada AI-an. Sekarang orang dengan AI bisa mengerjakan banyak hal gitu ya. Ya oke, musisi sudah banyak dan sekarang sudah dibantu dengan teknologi. Gampang viral gitu ya. Dulu untuk menjadi artis tuh butuh belasan tahun atau bertahun-tahun untuk bisa sampai di panggung nasional. Sekarang viral aja 1 minggu masuk salah satu akun besar, itu akunnya sudah mulai banyak followers dan bisa jadi lapangan pekerjaan, terima endorse itu kan dan sebagainya. Tindakan-tindakan dia untuk menghasilkan menghasilkan uang untuk mensukseskan dia dalam langkah di dunia kreatif. Tapi banyak anak muda zaman sekarang terjebak dalam tren ingin cepat viral, instan di media sosial. Benar kan San? Namun minim eksistensi dan inovasi yang bertahan lama. Sementara Ihsan ini kan memilih jalan kepeloporan ini yang terstruktur dan jangka panjang lewat forum ekonomi kreatif. Bagaimana Ihsan mengkritisi fenomena ini? Ihsan tidak anti viral Om. Itu yang pertama ya. Saya tidak anti viral. Viral itu bagus. Tapi lebih baik berkarya 5 tahun baru viral daripada viral 5 hari habis itu karya kita nggak ada. Jadi kita kasih karya dulu, cuy. Gitu. Kalau karya kamu bagus, pasti akan diterima orang, gitu ya. Nah, karena viralnya hanya sifatnya sementara. Om, kalau diibaratkan berbisnis, kalau Om berbisnis dengan ponakan ada gini kan, Om mengatakan, kamu itu berbisnis jangan kurva L. Kamu harus kurva S. Kalau dalam kurva S itu, tapi hitung-hitungannya melekat, tidak merugikan, tidak ini. Tapi kurva S itu menuju kamu kesuksesan yang bertahan lama daripada kurva L. Kurva L ini seringnya jatuhnya luar biasa gitu loh, ambruknya gitu loh. Berbicara tentang kota Om. Kan kita tadi bagaimana Payakumbuh bagus, ini itu industri kreatif dan sebagainya. Kota ini tidak dibangun oleh orang-orang yang viral Om. Tapi kota ini akan dibangun oleh orang-orang yang konsisten. Percayalah Om. Om konsisten membangun Payakumbuh lewat podcast. Impactnya banyak. Orang pasti dapat insight luar biasa dari sini. Contoh, Ihsan tengok kemarin video Kak Dewi gitu ya, Kak Dewi Centong yang di awal-awal dulu gitu ya. Itu kan banyak informasi yang sebelumnya kita tidak tahu, kita menjadi tahu di kota Payakumbuh gitu ya. Belum lagi Om mengundang kemarin temanku Bang Yuda gitu ya. Dan banyak teman-teman yang lain. Itu Ihsan rasa impactnya sangat besar. Ini pergerakan kreatif yang punya dampak nyata ya. Betul, dampaknya nyata. Karena contoh kita butuh insight itu Om. Dan Om sudah hadir, podcast ini sudah hadir untuk membantu itu. Wow. Kelepek-kelepek Om ya. Dan kita punya bentuk dan cara masing-masing. Benar. Yang penting konsisten. Itu dia. Jadi San, kolaborasi tadi, kita kembali kolaborasi tadi ya kan. Kolaborasi dari semua stakeholder, dari semua instansi,
dari semua masyarakat yang pelaku-pelakunya itu kan. Dari pembelajaran terbesar apa dari sana yang akhirnya Ihsan temui itu bisa kita bawa pulang lah, kita terapkanlah untuk membangun ekosistem yang bisa membangun industri kreatif itu yang kata-kata Ihsan berkolaborasi tadi. Oke, ya kita mau tidak mau harus berkolaborasi. Kenapa? Karena sekarang zamannya kolaborasi. Kenapa zamannya kolaborasi? Karena Kalau bahasa perusahaan. bisnisnya orang teamwork gitu ya, tim apa? Teamwork juga, kemudian ya bermitra, kemudian bekerja sama. Contoh, ketika Ihsan punya suatu usaha atau punya karya seni pertunjukan atau terserah jualan kuliner misalnya atau punya karya fashion, Ihsan pasti akan butuh dengan orang-orang di fotografi dan videografi. Nggak mungkin awak mutus orang dong, Om. Ada orang-orang yang sudah bisa di bidangnya. Tinggal kita kolaborasi, yuk bantu saya apa keuntungan kita masing-masing. Ya kalau misalnya berbayar boleh, kalau misalnya contoh berbagi penghasilan boleh. Itu maksudnya tadi Om, kolaborasi. Belum lagi kita untuk menciptakan event dan sebagainya. Kalau kita mau kasih impact ke Payakumbuh, ayo sama-sama bantu Oke, dong gitu oke. kan. Nah, Sekarang kan Ihsan ingin kolaborasi itu. ya. Dalam konsep penggerakan Ihsan tadi itu kan, Heeh. kan insan kreatif, tapi ada insan kreatif yang tradisional, Ya. ya kan? Ya. Yang di tradisional ini dulu apa sih yang ada terkendala di insan-insan kreatif tradisional? Oke, insan kreatif tradisional itu kan biasanya seni ya Om ya, seniman ya, tradisional Kan itu. makanan kuliner ada yang tradisional juga kan? Oke. Mereka istilahnya memang kita masuk dulu karena saya memang agak terfokus kepada seni pertunjukan, seni musik yang tradisional gitu ya. Iya. Nah, kita nanti kuliner kita sampaikan ya Om ya. Mereka butuh tempat untuk berekspresi, ruang berekspresi. Dan Payakumbuh tidak punya ruang berekspresi untuk itu. Mereka hanya mencari job, menampilkan karya-karya komersil, tapi karya mereka sendiri tidak pernah ditampilkan. Makanya kita butuh tempat itu. Apakah itu dalam bentuk bangunan? Kita bicara Om, Bali punya Ulu Watu. Wisatawan datang tidak hanya ke pantai, karena mereka juga pengen datang melihat kebudayaan Bali. Tari kecak setiap sore, mulai pertunjukannya itu dibuat seperti arena gladiator, belakangnya itu pantai gitu ya, ada penampil di bawah. Dan itu kehadiran wisatawan setiap hari datang ke Bali, salah satunya untuk ngejar itu. Payakumbuh punya banyak karya. Tinggal bikin di Batanghagam, misal apa yang bisa kita jual, pemandangannya Gunung Sago, ada tempat penampilan. Nah, dan mereka diberikan fasilitas. Iya, Toh yang San. tradisional tadi juga bisa ditempatkan di sana. Itu benar San, itu benar. Kalau mohon maaf ya, Ya. ini sedikit ya, mengulik sedikit. Iya. Kalau di Bali itu, dia itu tinggi akan apresiasi dia dengan kebudayaan. Betul. Iya kan? Ya. Sementara mohon maaf, kadang-kadang di lingkungan kita ini, mohon maaf ini ada yang tersinggung ini, kita tidak bisa menjaga peradaban kita itu gitu loh. Kadang-kadang kita tidak memberikan apresiasi dan penghargaan kepada peradaban kita gitu loh. Oke. Ya, Iya, betul. seperti gini San, kalau misalnya tahu lo anak muda, randai itu sangat luar biasa. Iya. Karena randai itu yang tersirat, yang terkandung itu sangat luar biasa. Basaluang itu, kalau dia betul-betul mengerti basaluang, itu banyak yang tersimpan di situ kandungan-kandungan makna yang terpendam gitu loh. Dan Om tahu enggak? Itu menjaga peradaban itu kita nggak ada gitu loh. Dan Om tahu enggak? Nah, Payakumbuh adalah kota dengan komunitas randai terbanyak dulu. Sekarang apa ya? Ya. Kenapa? Karena ya betul tadi minim apresiasi dan sebagainya. Nah, salah satu bentuk yang kita kejar itu seperti itu. Kita harus punya tempat. Nah, sesimpel kayak kami di Payakumbuh Lab, kami anggap rumahnya itu di Kreatif Hub Payakumbuh, kemudian kita bayangkan Payakumbuh Lab sebagai orang-orang yang mengisinya, dan insya Allah nanti kita targetnya juga ada mengadakan event di bulan Agustus. PCM adalah produknya, Payakumbuh Creative Market. Itu salah satu bentuk usaha kami untuk bagaimana caranya seluruh Dulu pelaku San, usaha mungkin Ihsan bisa kembangkan di ekonomi kreatif. Dulu Om pernah ke Bali, Oke. naik pariwisata, Aha. tapi pariwisata itu dia bekerja sama dengan seluruh stakeholder.
Iya. ya kan? Mhm. Jadi baru masuk kepada sebuah daerah, misalnya apa ya nama di Bali itu ya, misalnya eh, sebut aja lah sini saya Om udah lupa nih Denpasar ya, apa gitu ya, Denpasar ya kan. Pantai Kuta Masuk gitu. misalnya dari Pekanbaru, Heeh heeh. sebuah mobil pariwisata yang Mhm. masuk ke Payakumbuh, dia udah kerjasama biro-biro dia itu dengan pemerintah kita gitu. Oke. Jadi masuk ke kota Payakumbuh itu di perbatasan itu ada camp kampung namanya Kampung Pelayanan Pariwisata. Iya iya. Jadi pariwisata itu mampir ke situ dulu dan dihadirkan kita sebagai orang tuan rumah Payakumbuh dan dia itu bercerita loh San. Itu Iya enak iya. didengar. Iya iya. Ini Bapak masuk ke daerah Kotonenggadang, ini kenapa namanya Kotonenggadang bla 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 Heeh. bla, Oke. sejarah begini. Ayo Bapak melihat ini ada makanan misalnya kue dari Kotonenggadang misalnya Iya. seperti itu San. Iya iya. Saya berharap Ah. itu akan sampai di Payakumbuh nanti. Itu San. Nah, itu yang ada juga pemikiran Om dulu. Habis itu Om ambil, oh ini bisa kayak gini ya. Iya. Bisa ekonomi kreatif itu yang seperti ini bisa dijual. Barulah pengembangan tadi yang Isan ngomong tadi, misalnya mau melihat seni dan budaya itu, saya ingin melihat tradisi Minangkabau apa tuh yang begini. Iya. Iya. Saya ingin melihat itu bisa dibawa ke sana gitu. Iya. Misalnya kampung budaya di mana tampilkanlah ini, Kita tampilkan punya itu. Kampung Balai Kaliki sebagai Iya, iya. ya kan kita sama-sama tahu Om juga mendapat juara nasional sebagai kampung adat terbaik di nasional. Nah, kenapa Iya. nggak kita berdayakan itu? Jadi gini Om, konsep pariwisata sebenarnya tidak lebih dan tidak kurang dari mereka menghabiskan duitnya ke tempat kita. Bagaimana Ya. caranya kita mendatangkan orang banyak dari luar daerah Payakumbuh untuk menghabiskan duitnya di sini untuk Ya. berbelanja dengan orang-orang Payakumbuh. Iya. Nah itu tadi, itu betul kata Om, kita harus menjual banyak hal dan sebenarnya itu sudah kita pikirkan konsepnya Om. Ya. Kalau sesimpel, kita tengok di Ngalau ada namanya pondok promosi. Ya. Nah kini jadi tempat itu Om. Ya. Nggak ada orang, Ya. cuman ada tempat mungkin Iya. dinas apa ngambil absen dan sebagainya, yang dijualnya kadang nggak tahu kita Nah, apa. ini nih terobosan ini Pajakombo nih Om Tantang. Jadi siap. semua pariwisata yang ada itu bekerja sama dengan Pajakombo, datang ke Payakumbuh itu dengan ada sajian-sajian yang kita berikan dengan sisi tradisi, sisi kreativitas anak muda. Ini menjadi ekosistem Indonesia ekonomi kreatif tadi gitu loh Isan. Konsep pariwisata bagi Isan Om, ini sudah pernah Isan sampaikan sejak masih wali kota kita Riza Falepi. Masih Isan menjabat sebagai ketua Dauni waktu itu. Kita pakai konsep 3S. Orang-orang luar daerah datang ke Payakumbuh untuk 3S. Ya. Something to see, Hmm. mereka mau lihat apa. Hmm. Ya. Something to do, mereka mau ngapain. Ngapain? Dan something to buy, mereka harus berbelanja tempat kita. Nah itu sudah ada di Payakumbuh Om. Tinggal datangkan mereka. Kita punya penginapan di rumah adat Balai Kaliki. Mereka merasakan experience bagaimana rasanya tinggal di lingkungan kampung adat. Makan bajamba setelah itu Om. Habis itu mereka jalan-jalan ke daerah yang ada di Payakumbuh. Belum lagi nanti kita berikan seni pertunjukan, seni musik maupun modern pun tidak ada masalah. Ini menjadi hal yang sangat bisa kita kejar untuk mendatangkan wisatawan. Oh kita punya rendang, apa namanya di Padang Kruduk Om? Pabrik rendang gitu ya. Itu juga bisa datangkan wisatawan, mereka melihat bagaimana cara rendang dimasak, ya kan? Mereka ikut memasak rendang dan mereka berbelanja. Ini loh UMKM rendang kita. Sesimpel itu. Oke. Isan, Oke Om. pembicaraan kita cukup luar biasa ya tentang ekonomi kreatif. Kita udah bicara dari kota kita yang kecil ini sampai ke cita nasional. Om cuma minta closing statement Iksan, itu pesan-pesan untuk anak muda di sudut kota Payakumbuh ini. Mungkin pesan ini bisa membawa ke nasional loh Iksan. Yeah. Sebelum kita tutup ini waktu juga yang terbatas kita ini. Apa ya banyak sih. Intinya gini, kalau untuk anak-anak muda khususnya di bidang industri kreatif ya, ataupun di luar industri kreatif pun tidak ada masalah. Bagi teman-teman yang mendengarkan apa yang saya sampaikan, ya yang pertama jadilah terbaik di setiap bidang yang kalian lakukan. Ya, baik itu industri kreatif ya, baik itu sebagai pegawai, baik itu sebagai karyawan ya. Karena ketika teman-teman menjadi yang terbaik di bidang teman-teman, percayalah usaha tidak akan mengkhianati hasil. Dan bagi teman-teman yang berkarya, ya
jadilah orang yang memiliki banyak karya. Jangan jadi penonton di tempat kita sendiri. Satu harapan nih San, apa? Untuk ekonomi kreatif. Harapan saya ekonomi kreatif bisa menjadi salah satu tempat yang menghidupi banyak manusia di tempatnya masing-masing. Itu sih Om. Oke San, terima kasih San udah Sama-sama, hadir Om. di Kusia Bendi. Oke Om. Jangan merasa sungkan dan jangan merasa terbebani datang ke Kusia Bendi. Oh tidak, nanti kalau misalnya Om undang lagi boleh dengan topik yang lain mungkin gitu ya. Oke, siap Isan. Terima kasih atas kehadirannya. Sama-sama, terima kasih Om. Sangat luar biasa hari ini. Terima kasih. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita di ujung pertemuan hari ini dengan Ihsan cukup luas bercerita tentang pengalaman-pengalaman di industri kreatif. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita bersama, bisa menjadikan edukasi dan pembelajaran bagi pengembangan dunia kreativitas di Kota Payakumbuh di Provinsi Sumatera Barat di Indonesia. Permasalahan ini walaupun dari sudut kota pasti mengglobal se-Indonesia, nasional. Amin. Hampir sama proses-prosesnya. Hanya itu hari ini yang bisa kita berikan edukasi dan pembelajaran. Semoga bermanfaat. Saya sudah dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye-bye.